Shalom, selamat pagi sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali kita di dalam Zoom saat teduh pada hari ini. Sebelum kita memulainya, marilah kita memohon berkat daripadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang Engkau adakan untuk kami pada hari ini. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami saat ini ya Tuhan. Dan terima kasih juga Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan hari ini. Sehingga kami boleh berbuat lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Ya Bapa, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu memohon berkat-Mu. Mau meminta berkat dan rahmat yang Engkau sediakan untuk kami pada hari ini. Berkatilah kami satu persatu anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Semoga apa yang Engkau taburkan melalui pelayan-pelayan-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami resapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga pelayan-pelayan-Mu yang saat ini bertugas ya Tuhan. Jamah hati, pikiran, dan roh mereka, sehingga apa yang boleh mereka persembahkan di hadapan-Mu saat ini adalah hanya menurut kehendak-Mu, dan hanya Engkau sajalah yang beracara di saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami mohon berkat-Mu juga untuk peralatan, tempat ruangan kami berdoa, internet kami ya Tuhan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu hadir di tempat kami masing-masing. Bukakanlah hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami boleh dengar hari ini ya Tuhan, dapat kami mengerti dan dapat kami paham dan laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini kami ya Tuhan, beracaralah, kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini, apapun kondisi kita saat ini, kita tetap mau selalu belajar untuk bersyukur. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Seperti di Mazmur 34. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari saat ini pada pagi hari ini, kita awali saat teduh kita pada pagi hari ini untuk menyatakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Tuhan, setiap dari kami Tuhan, ada pergumulan kami masing-masing. Dan pagi ini Engkau nyatakan kepada kami, betapa tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Ya Allah Bapa, ku mau tetap percaya ya Bapa, di saat kami memilih untuk berjalan bersama-Mu, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Karena Engkau selalu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Mari sahabat terkasih, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembahnya saat ini. Ya Allah Roh Kudus, saat ini urapilah kami satu persatu. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami tahu ya Bapa, kami tak layak untuk menyembah-Mu. Tapi dengan kuasa darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Kau memampukan kami untuk menghadapi tahta kasih karunia-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk memasuki ruang Maha Kudus-Mu. Saat ini ya Allah Roh Kudus, urapi kami, kuasai kami yang ada di ruang Zoom saat ini. Kami mau dengan menyembah-Mu dengan segala hati dan pikiran kami. Ku mau memasuki ruang Maha Kudus-Mu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah
yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan.
Raya kami menyembahmu Tuhan, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan yang ditinggikan. Rayana yana iri Kami sembah, yana sembah namamu Tuhan. Yarayana Terimalah sembah kami, terimalah sembah pujian kami. Rabaya rase yarayana mayana marayana maseli maya rabaya. Yana yala yara ya isina na yara yana mana yala yara yara ira rara Ramase mana yara yana yara ya maya yara maya ya isina yara ya ikina na rara yana yara yara iri Shana yara maya rabaya yala yana yana na na yana iri yara yara maya shana maya rase Yarayana, yarayana, nayana, nairi, iri, Yara kara yara mara yara se Nara tara na na da 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 se yarai, rarai, nanarai, yana, Yara yarai, yara mara yara maya Yara yara basara maya yarai, Yara tara yara mara yara yara yarayala, yara yara Mari kita hening, kita dengar suara Bapa. Bapa, ya Bapa, terima kasih Bapa karena kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami, merasakan hadirat-Mu, merasakan Engkau ada bersama kami. Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Setiap hari kami merindukan suara-Mu ya Bapa melalui firman-Mu. Sesaat lagi kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu yang terkasih, Pak Andreas. Urapi dan berkati apa yang keluar dari mulut Pak Andreas ya Bapa, sebab kami percaya itu hanya berasal daripada-Mu. Buanglah segala penghalang-penghalang yang ada di dalam diri kami ya Bapa, agar kami benar-benar mendengar suara-Mu dan benar-benar mengerti apa maksud firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 17, 18, 19, 20, 21 dan 23. Dalam perlindungan Tuhan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Bapak Ibu terkasih,
Bacaan pada pagi hari ini, Tuhan mau berbicara tentang bagaimana hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan itu baik hati, Dia pemurah dan penuh kasih. Tetapi melalui firman ini, Tuhan mau katakan, Tuhan memperlakukan berbeda bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang melakukan hal yang jahat. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang melakukan hal yang jahat. Di Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Tentang orang baik, orang benar, dan dengan orang yang jahat. Dalam perenungan saya adalah hal yang baik. Pertama, jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka selalu saja ada disediakan pertolongan dari Tuhan. Karena ada hati yang percaya kepadanya. Kedua, kehidupan orang benar selalu ada berkat. Kehidupan orang benar tidak jauh-jauh dari berkat. Yang ketiga, perhatian Tuhan selalu tertuju kepada orang benar. Keempat, setiap tantangan hidup kita tidak pernah lari. Semua Tuhan izinkan karena dorongan Roh Kudus. Sehingga karena Roh Kudus itulah kita mampu untuk mengatasinya. Dan yang kelima, Bapak Ibu terkasih, orang benar itu selalu memiliki lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, lingkungan yang mendukung dan terberkati. Bagaimana dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat? Buat saya, tidak memiliki kesungguhan hati kepada Tuhan dan masih suka seenak-enaknya itu hal yang jahat. Tuhan itu begitu baik. Seringkali apa yang kita minta, Dia kabulkan. Tapi kita jahat. Kita nggak memiliki kesungguhan hati kepadanya. Kita masih mau seenak-enaknya. Kita tidak mau taat. Apalagi jika kita tidak, doa-doa kita tidak didengarkan. Doa-doa kita tidak dikabulkan. Kita menjadi marah dan kecewa pada Tuhan. Banyak hal yang membuat kita marah dan kecewa pada Tuhan. Terutama jika kita marah kepada teman-teman kita di dalam pelayanan. Karena kita kecewa sama dia. Kita udah tidak mau lagi untuk terlibat di dalam pelayanan. Kita nggak mau kumpul lagi dalam komunitas-komunitas doa. Sehingga yang dikorbankan itu adalah hati Tuhan. Dan akhirnya kita marah kepada sesama. Ujung-ujungnya kita marah dan kecewa pada Tuhan. Yang keempat adalah kita seringkali bersandar pada pengertiannya sendiri. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tetap hidup dalam kemelekatan daging. Dan yang kelima, kita selalu berbuat dosa. Entah itu dosa pikiran, perkataan, atau perbuatan. Sehingga merugikan sesama, menyakiti hati sesama. Bukankah Tuhan mengajarkan
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah hukum utama dan terutama. Jika kita sulit untuk mengasihi sesama, apakah mungkin kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Tuhan berkata pada pagi hari ini, melalui firman ini kepada saya dan Anda, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saya merenungkan bahwa pada masa Prapaskah ini, kita memanfaatkan waktu untuk kembali merefleksikan diri, mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan, mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, yang seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, itulah kekurangan dan kelemahan kita. Bersyukur pada Tuhan bahwa setiap anak-anak yang dikasihinya ditangkap Tuhan untuk dipulihkan dan diselamatkan. Berapa kali dalam sehari kita dapat menghitung semua kebaikan Tuhan? Tuhan baik kepada kita. Tetapi apakah balasan kita kepadanya? Sudahkah kita membalas segala kebaikan Tuhan? Semoga melalui perenungan ini, hati kita dapat terbuka untuk lebih diubah Tuhan. Apa yang harus kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita harus memberikan persembahan hidup yang harum? Apakah memberikan diri tanpa harus menolak jika diberi tugas pelayanan misalnya? Apakah sudah memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan? Ataukah ada hal lain sebagai bentuk komitmen kita kepada Tuhan untuk membalas kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima selama ini? Bapak Ibu terkasih, Tuhan datang pagi ini untuk membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Iya, Dia Tuhan sungguh mengasihi Anda dan saya. Kita masih punya harapan dari Tuhan. Dan perkataan-perkataannya sungguh menguatkan dan meneguhkan kita. Dan firman-Nya hidup sampai selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari sahabat terkasih dalam Kristus, kita akhiri saat teduh kita dengan doa penutup. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas saat teduh pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh berdoa, memuji, menyembah, mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan yang menyegarkan jiwa kami, yang menjadi makanan rohani bagi kami. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang telah dibawakan oleh anak-Mu terkasih Pak Andreas. Semoga Tuhan, kami percaya firman ini menjadi teguran, didikan bagi kami, sehingga kami semakin percaya bahwa Tuhan membedakan orang-orang benar, orang-orang yang sungguh mengasihi Kau. Dan biar kami menjadi semakin sungguh-sungguh Tuhan, untuk hidup di dalam firman-Mu,
untuk memiliki hati yang melekat kepadamu Tuhan. Sehingga kami semakin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Biarlah firman itu terus masuk ke dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dan biarlah makanan rohani ini mempersiapkan kami untuk memulai hari yang baru. Tuhan, kami juga bersyukur atas gembala yang boleh Kau berikan kepada kami, Pak Paulus dan Bu Vila, yang boleh Tuhan pakai untuk membimbing dan memberkati kami semua. Berkati mereka Tuhan, keluarga mereka, usaha mereka secara berlimpah-limpah. Berkati juga ya Tuhan semua pelayan-Mu, segala pelayanan, usaha, pekerjaan, dan darah Yesus yang membentengi dan melindungi keluarga kami ya Tuhan. Berikan kesehatan yang baik, karunia rohani, dan hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. Berkati juga kami semua yang hadir pada saat teduh pagi ini, agar Roh Kudus senantiasa meraja dalam hati kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk komsel besar yang akan kami adakan malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kau tarik jiwa-jiwa, Kau segarkan melalui komsel besar ini Tuhan. Kau juga yang berkenan menjaga, melindungi, dan juga memberkati semua perlengkapan termasuk jaringan internet Tuhan. Lawat kami semua dalam komsel besar sehingga kami semakin diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saat ini kami menyatukan hati kami dalam doa komunitas pemurihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita foto ya. Saya mulai layar pertama, 1, 2, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu nanti malam.